Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang masih mau mengutak-ngatik sisi kepemimpinan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Ada satu kalimat yang mungkin kita sudah lihat di layar kita. Pemimpin itu yang munafik atau yang terus mau mengoreksi diri. Kalau melihat kalimat ini, pasti kita akan terus dan spontan menjawab yang terus mau mengoreksi diri, Bu Aban, begitu ya. Tetapi dalam realitanya, kita sadar, pribadi lepas pribadi, kadang kita sering jatuh kepada pemimpin itu yang munafik. Kenapa? Karena kita punya konsep bahwa yang namanya pemimpin harus selalu benar. Yang namanya pemimpin harus selalu tampil oke, hebat begitu ya. Apalagi di tengah-tengah konteks kita budaya Timur ataupun Indonesia pada khususnya mungkin ya, bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak tepat ataupun tidak sesuai, bagi kita akan lebih mudah untuk mencari backup, supaya itu tidak terlihat daripada untuk mengakui, meminta maaf, bahkan secara gamblang untuk bisa berkata kita mau terus memperbaiki diri atau pada prosesnya kita mau menyadari barangkali ada yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin itu sendiri kalau itu secara organisasi begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi salah satu perenungan yang akan kita teguhkan pada hari ini, pembacaan dari Matius 23 yang secara lengkap ayat 1 sampai 36 menjabar apa yang menjadi kritik Yesus kepada pemimpin masa itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu ya. Nah, saya akan membacakan ayatnya yang ke-23 dan sampai 28 untuk meneguhkan kita hari ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau diteguhkan beberapa hal bahwa pemimpin itu pada hakikatnya terus mau memperbaiki diri. Mengapa ini kata kunci yang harus kita teguhkan pada hari ini, baik kita yang sebagai pemimpin orang tua kepada anak-anak, maupun kita dalam pekerjaan, maupun kita dalam pelayanan, masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus terus memperbaiki diri. Kalau kita tidak punya konsep ini dalam kepemimpinan kita akan selalu menjadi pemimpin yang merasa diri kita harus benar, harus terlihat hebat, harus terlihat oke dan bijak begitu ya.
Padahal kita masih manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan yang perlu tuntunan Tuhan dan orang-orang sekitar, begitu ya. Maka pemimpin yang benar dalam Tuhan itu terus memperbaiki diri. Karena apa yang dikritisi oleh Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan kita hari ini, pemimpin saat itu ahli Taurat, orang Farisi yang dengan begitu jagonya dengan kebenaran firman Tuhan, tidak memakai itu untuk memperbaiki diri mereka, untuk mengolah sisi kedalaman diri mereka dan melakukan apa yang menjadi ajaran ataupun kebenaran-kebenaran firman yang mereka pahami. Karena mereka menganggap diri mereka sudah benar, sudah bijak dan sebagainya. Nah, untuk itu ketika kita sadar bahwa ternyata pemimpin adalah seseorang yang mau terus memperbaiki diri, pertama kita mau mengakui kelemahan. Yang kedua, kita tahu kita terus mau mengoreksi diri terus lewat firman Tuhan. Untuk itu pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan baik saat teduh, baik mendengarkan YouTube, mendengarkan pengajaran dan sebagainya, itu tidak boleh hanya di ranah pikiran kita saja, tapi harus juga menyentuh sisi diri kita terdalam dan mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Yang ketiga, kita mau peka akan tuntunan Tuhan dan kita mau lakukan kehendak Tuhan meski sulit, meski kadang dibenci, meski disepelekan dan lain-lain. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu ada hal-hal yang berharga yang bisa kita rasakan dan berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, seperti apa yang menjadi bagian dari firman yang pembacaan ayat 23 tadi, Yesus Kristus bilang, hal-hal teknis boleh kita lakukan, ritual dan sebagainya, persepuluhan, tetapi jangan sampai kita mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sederhana, ketika memang kita mau mengucapkan satu nama, maka ucapkan semua nama. Kalau kita tidak memang mau adil terhadap semua orang, maka sebisa mungkin kita sadar bahwa ada yang menjadi alarm di situ. Kita sedang mengenakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan atau ego kita. Seperti beberapa waktu ini jemaat yang dikasih Tuhan, ketika salah satu aksi ataupun hal yang kami lakukan setelah penahbisan pendeta begitu ya, ada tim pemerhati yang sudah terbentuk untuk mendampingi, menemani saya untuk menyapa, meneguhkan jemaat yang berulang tahun dengan segala dinamikanya. Kami terus berupaya untuk mengingat, menyapa, dan mendoakan secara adil. Tak ada satupun yang terlewat, kecuali memang ada nomor-nomor khusus atau jemaat khusus yang memang tidak terdeteksi lagi namanya, nomornya, ataupun kondisi mereka sedang berada di mana yang ini menjadi PR khusus. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, keadilan, kebelas kasihan, kesetiaan itu tanpa membeda-bedakan orang di sekitar kita. Harus kita letakkan sama karena di sanalah kita sebenarnya menjadi pemimpin yang terus berusaha menunjukkan apa yang menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita untuk melakukan perenungan firman Tuhan hari ini. Semoga sebagai orang tua, sebagai pemimpin dimanapun kita berada, kita terus memproses diri kita di dalam tuntunan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dan kita semakin jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin.